Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas beberapa soal yang bisa kamu jadikan sebagai bahan belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Silakan dipelajari tayangan mengenai pembahasan soal berikut ini. Soal nomor satu merupakan topik peluruhan. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu diketahuinya. Di sini ada N0 atau jumlah partikel semula 100 gram. Ini kita dapatkan dari grafik tersebut. Kemudian waktu paruh atau T setengah sebesar 10 hari dan lamanya peluruhan sebesar 40 hari. Nah, yang ditanyakan pada soal ini ada dua. Yang A, jumlah partikel yang tersisa setelah 40 hari atau NS. Yang B, besarnya konstanta peluruhan atau lambda. Untuk menyelesaikan soal ini, pada pertanyaan A, kita dapat menggunakan persamaan NS sama dengan setengah pangkat T setengah dikali N0. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan, lalu kita lakukan perhitungan, sehingga diperoleh banyaknya partikel yang tersisa setelah 40 hari adalah 6,25 gram. Untuk menjawab pertanyaan B, kita dapat menggunakan persamaan lambda sama dengan 0,693 dibagi dengan T setengah atau waktu paruhnya. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan nilai lambdanya sebesar 0,693 meter pangkat min 1. Soal nomor 2 adalah soal tentang topik gerak lurus. Di sini disajikan sebuah grafik hubungan antara kecepatan dengan selang waktu. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah tentukan jarak yang ditempuh benda selama 7 detik pertama. Soal nomor 3 ini merupakan topik tentang hukum kekekalan energi. Nah, untuk mengerjakannya, yang pertama kita lakukan adalah kita buat dulu diketahuinya. Di sini yang diketahui berdasarkan soal ini adalah masanya sebesar 1 kg, percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, ketinggian benda pada saat posisi di titik A kita namakan sebagai H1 sebesar 3 meter. Ketinggian pada saat di posisi B sebesar H2 kita buat di sini 0 sebagai titik acuannya ya. V1-nya 0. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya kecepatan saat benda berada di titik B atau V2. Kita gunakan saja hukum kekekalan energi mekanik untuk menyelesaikan soal ini, di mana energi mekanik awal atau energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik akhir atau energi mekanik 2. Kemudian kita jabarkan persamaan energi mekanik tersebut menjadi EK1 tambah EP1 sama dengan EK2 tambah EP2. Lalu kita jabarkan lagi seperti terlihat pada slide. Kemudian kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut. Lalu kita lakukan perhitungan, maka akan kita peroleh besarnya V2 sebesar 4/10 meter per sekon. Soal nomor 4 ini merupakan topik taraf intensitas bunyi yang dihubungkan dengan jumlah sumber bunyi. Nah, pada soal ini yang diketahui adalah taraf intensitas yang pertama atau TI1 sebesar 50 desibel. Kemudian jumlah mesin yang pertama atau N1 sebesar 1 mesin. Jumlah mesin yang kedua sebesar 100 mesin. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya taraf intensitas untuk 100 mesin atau TI2. Kita bisa menggunakan persamaan TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log N2 per N1 untuk mengerjakan soal ini. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, sehingga di sini kita dapatkan TI2-nya sebesar 70 desibel. Soal nomor 5 merupakan topik pemuaian. Nah, pada soal ini yang diketahui adalah A0 atau luas awal benda sebesar 40 kali 30 cm atau sebesar 1200 cm persegi.
Kemudian koefisien muai luas atau beta itu nilainya adalah 2 kali alfa atau 2 kali koefisien muai panjang. Nah, di sini kita dapatkan betanya sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 derajat Celcius. Kemudian delta T-nya itu sebesar 140 dikurang 40 derajat Celcius. Di sini dapatnya 100 derajat. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah luas akhir benda. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita dapat menggunakan persamaan A sama dengan A0, buka kurung 1 ditambah beta dikali delta T tutup kurung. Kita masukkan datanya ke dalam rumus tersebut, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan nantinya nilai A-nya sebesar 1206 cm persegi. Soal nomor 6 merupakan topik rangkaian seri RLC. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah besarnya beda potensial antara titik M dan N. Nah, untuk mengerjakan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita cari dulu pada rangkaian arus bolak-balik seri RLC ini nilai dari XL-nya. Di mana nilai XL atau reaktansi induktifnya adalah omega dikali L. Dari data yang ada kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kita akan dapatkan nanti hasil dari reaktansi induktifnya atau XL-nya sebesar 4 ohm. Kemudian kita cari nilai reaktansi kapasitifnya atau XC dengan menggunakan rumus 1 per omega kali C. Kita masukkan data yang diketahui di soal ke dalam rumus ini, maka nanti kita akan dapatkan nilai XC sebesar 10 ohm. Lalu kita cari besarnya impedansi dengan menggunakan persamaan Z sama dengan akar R kuadrat tambah buka kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat. Kita masukkan nilai XL, XC ke dalam persamaan ini dan juga nilai R-nya. Maka kita dapatkan nilai impedansinya akan sebesar 10 ohm. Kemudian kita bisa mencari besarnya arus yang mengalir pada rangkaian seri ini dengan menggunakan persamaan I sama dengan V per Z, di mana V-nya adalah 120 volt dan Z-nya adalah 10. Sehingga kita dapatkan di sini nilai arusnya 12 ampere. Setelah dapat arusnya, kita bisa mencari besarnya tegangan pada titik antara M dan N, di mana VMN atau tegangan pada resistor itu nilainya adalah I kali R. Kita masukkan nilai yang diketahuinya I dan R-nya ke dalam persamaan, lalu kita hitung, maka dapatlah nilai tegangan pada resistor atau VMN-nya sebesar 96 volt. Soal nomor 7 merupakan soal mengenai topik kuat medan magnet pada kawat melingkar. Pada soal ini yang diketahuinya adalah besarnya arus yang mengalir I sebesar 0,5 ampere. Kemudian jari-jari dari kawat ini sebesar 30 cm. Jari-jari disebut sebagai A. Kemudian mu 0-nya sebesar 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Jumlah lilitan pada kawat ini adalah 3/4 lilitan. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya kuat medan magnet di titik B dan juga arahnya. Nah, kita bisa menggunakan persamaan B sama dengan mu 0 kali I kali N per 2 kali R untuk mengerjakan soal ini. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan. Di sini R-nya sama dengan A ya. Jadi dapatlah nanti hasilnya kalau kita masukkan datanya ke dalam persamaan lalu kita lakukan perhitungan, dapatlah kuat medan magnet di titik P itu sebesar 2,5pi kali 10 pangkat min 7 Tesla. Nah, untuk menentukan arahnya kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan menggenggam, di mana ibu jari menyatakan arah kuat medan magnet dan 4 jari yang melipat menyatakan arah arus. Kalau kita terapkan kaidah tangan kanan ini ke dalam kasus di soal ini, maka kita akan dapatkan nantinya besar kuat medan magnet B itu mengarah masuk bidang kertas. Kita simbolkan di sini sebagai tanda silang. Soal nomor 8 merupakan soal tentang transformator atau trapo. Di sini trapo yang diminta soal adalah trapo yang ideal, di mana efisiensinya sebesar 100%. Nah, pada soal ini untuk trapo yang ideal itu dapat berlaku rumus VV per VS sama dengan NP per NS atau PP per VS sama dengan IS per IP,
atau NP per NS sama dengan IS per IP. Untuk menyelesaikan soal ini, karena yang ditanya berdasarkan tabel, yang ditanya kita disuruh mencari nilai P dan Q-nya, kita dapat menggunakan salah satu persamaan ini untuk mengerjakannya. Nah, kita cari untuk menentukan nilai Q, kita dapat menggunakan persamaan PP per VS sama dengan IS per IP. Kita masukkan data yang diketahui di tabel ke dalam persamaan, lalu kita lakukan perhitungan. Di sini kita akan mendapatkan nilai Q-nya sebesar 8. Kemudian untuk menentukan nilai P, kita dapat menggunakan persamaan NP per NS sama dengan IS per IP. Kita masukkan data yang diketahui dari tabel, kemudian kita lakukan perhitungan, maka dapatlah nilai P-nya sebesar 1000. Soal nomor 9 ini mengenai hubungan roda. Topik ini merupakan topik gerak melingkar. Nah, pada soal ini yang diketahui adalah jari-jari roda pertama atau R1 sebesar 8 cm. Kita jadikan satuannya menjadi meter, yaitu 0,08 meter. Kemudian jari-jari yang kedua itu nilainya R2 ya. Ini nilainya 15 cm atau sebesar 0,15 meter. Kecepatan sudut roda pertama omega 1 sebesar 100 radian per sekon. Yang ditanyakan pada soal ini ada 3 ya. Yang pertama adalah kecepatan linier roda kedua atau V2, yang kedua kecepatan linier roda pertama atau V1, dan yang ketiga kecepatan sudut roda kedua atau omega 2. Nah, untuk mengerjakan ini kita cari satu-satu dulu. Kita mulai dari konsepnya. Untuk kasus roda dihubungkan dengan tali, maka berlaku V1 nilainya akan sama dengan V2. Sehingga untuk kecepatan linier roda pertama V1 kita dapat menggunakan persamaan V1 sama dengan omega 1 kali R1. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan, lalu kita lakukan perhitungan. Di sini diperoleh V1-nya sebesar 8 meter. Kemudian untuk kecepatan roda 2 itu kan nilainya V2 sama dengan V1. Itu adalah syarat untuk roda dihubungkan dengan tali. Sehingga V2 juga nilainya sama, 8 meter per sekon. Nah, untuk mencari kecepatan sudut roda kedua atau omega 2, kita gunakan persamaan V2 sama dengan omega 2 kali R2. Di sini yang kita cari adalah omega 2-nya. Kita rubah bentuknya menjadi V2 per R2. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan, lalu kita lakukan perhitungan, dapatlah nilai omega 2 sebesar 53,33 radian per sekon. Soal nomor 10 mengenai topik tentang gelombang berjalan. Nah, di sini kita ketahui pada soal ini persamaan gelombang berjalannya sebesar Y sama dengan 5 dikali sin Pi buka kurung 0,5 T dikurang X tutup kurung. Nah, yang ditanyakan pada soal ini ada 2, yaitu yang pertama besarnya cepat rambat V dan besarnya periode atau T. Untuk menjawab pertanyaan yang pertama mengenai cepat rambat, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan omega per K, di mana omeganya di sini adalah 0,5 Pi dan K-nya adalah sebesar Pi. Sehingga kita peroleh nilai V-nya sebesar 0,5 meter per sekon. Nah, untuk menentukan nilai T-nya kita dapat menggunakan persamaan omega sama dengan 2 Pi per T. Kita masukkan nilai omeganya ke dalam persamaan tersebut, lalu kita hitung, maka kita peroleh di sini nilai T atau periodenya sebesar 4 sekon. Soal nomor 11 ini merupakan topik tentang perpindahan kalor. Nah, pada soal ini yang diketahui adalah suhu pada logam P atau TP sebesar 90 derajat Celcius. Kemudian suhu pada logam Q di ujungnya itu TQ sebesar 10 derajat Celcius. Nah, koefisien konduktivitas logam Q atau Kq sebesar K. Sementara koefisien konduktivitas logam P sebesar 2K. Nah, yang ditanyakan pada soal ini adalah berapakah nilai dari suhu persambungan antara logam P dengan Q. Kita namakan di sini sebagai TPQ. Nah, di sini untuk menjawabnya, untuk kasus perpindahan kalor atau hantaran kalor, kita dapat menggunakan persamaan H sama dengan Ka kali delta T per L. Nah, pada kasus ini, laju hantaran kalor logam P itu akan sama nilainya dengan laju hantaran kalor logam Q. Sehingga kita bisa tuliskan HP sama dengan HQ. Kemudian kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan yang telah kita jabarkan ini, maka nanti diperolehlah suhu sambungan atau TPQ sebesar 63,3 derajat Celcius
kalau kita lakukan perhitungan. Soal nomor 12 merupakan topik tentang momen inersia pada suatu partikel. Nah, di sini yang ditanyakan pada soal ini ada dua, yaitu yang pertama, yang pertanyaan A, momen inersia bila porosnya di titik P. Kemudian pada pertanyaan B, momen inersia bila porosnya di titik Q. Nah, kita cari satu persatu dulu. Untuk pertanyaan A, untuk poros di P, itu kita bisa menggunakan IP sama dengan M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan, lalu kita lakukan perhitungan. Kita akan dapatkan nilai IP-nya sebesar 14 kg meter kuadrat. Nah, bila porosnya di titik Q, kita dapat menggunakan persamaan IQ sama dengan M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, maka kita akan dapatkan dari hasil perhitungannya nilai IQ sebesar 4 kg meter kuadrat. Soal nomor 13 adalah soal mengenai topik mesin Carnot. Nah, di sini disajikan grafik hubungan antara tekanan dengan volume. Yang ditanyakan pada soal ini ada dua. Yang pertama, pertanyaan A, besarnya efisiensi pada mesin Carnot. Kemudian pada pertanyaan B yang ditanyakan adalah besarnya usaha pada mesin Carnot. Nah, untuk mencari besarnya efisiensi pada pertanyaan A, kita dapat menggunakan persamaan eta sama dengan 1 dikurang TR per TT tutup kurung dikali 100%. Nah, di sini data yang diketahui dari grafik tersebut, TT-nya adalah TT atau suhu tertingginya 227 derajat Celcius. Harus kita jadikan Kelvin dulu. Berarti kita tambahkan 273 sehingga hasilnya 500 Kelvin. Kemudian TR-nya itu suhu rendah ya. Suhu rendahnya 27 derajat Celcius, jadikan Kelvin menjadi 300 Kelvin ya. Kita tambahkan dengan 273. Nah, kemudian kita masukkan data ini ke dalam persamaan, nanti kita peroleh nilai efisiensinya atau etanya sebesar 40%. Kemudian untuk mencari besarnya usaha pada mesin Carnot, kita dapat menggunakan persamaan eta sama dengan W per Q1. Q1 ini adalah besarnya kalori yang diserap. Nah, kita sudah tahu tadi etanya sebesar 40%, kita rubah bentuknya menjadi pecahan 4/10 sama dengan W per Q1-nya itu kita dapat dari soal sebesar 1200. Nah, kita lakukan perhitungan, maka nanti di sini dapatnya W sebesar 480 Joule. Soal nomor 14 adalah mengenai topik kapasitor keping sejajar. Pada soal ini, untuk menjawabnya kita dapat menggunakan persamaan kapasitor keping sejajar, di mana C sama dengan K kali A kali epsilon 0 per D. Nah, soal ini diminta adalah perbandingannya, nilai kapasitornya. Kita dapat menggunakan persamaan C2 per C1 sama dengan A2 per A1 dikali D1 per D2. Kemudian kita masukkan data yang diketahui di soal. Di soal itu dikatakan bahwa awalnya C1 kapasitasnya sebesar 1200 mikrofarad. Kemudian luas penampang kepingnya dijadikan 2 kali semula, berarti A2-nya 2 kali A1. Kemudian jarak antar kepingnya dijadikan 1,5 kali semula, berarti R D ya, bukan R maksud saya, D-nya itu D2-nya 1,5 kali D1. Kita masukkan data ini ke dalam persamaan perbandingan tersebut. Nanti setelah kita lakukan perhitungan, kita akan memperoleh nilai C2-nya sebesar 1600 mikrofarad. Soal nomor 15 ini mengenai topik tentang sumber daya energi. Pertanyaannya, sebutkan contoh energi terbarukan dan tidak terbarukan. Nah, di sini kita dapat membagi energi itu menjadi dua macam, energi terbarukan dan tidak terbarukan. Untuk energi terbarukan didefinisikan sebagai energi yang diperoleh dari sumber daya alam bumi yang tak terbatas dan tidak pernah habis. Nah, di sini contohnya ada beberapa, yaitu energi surya, energi angin, energi air, energi biomasa, energi ombak, energi geotermal, energi pasang surut air laut, energi nuklir. Kemudian energi tak terbarukan itu adalah energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Nah, contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
Soal nomor 16 ini merupakan topik mengenai potensial listrik pada bola konduktor. Nah, pada soal ini yang ditanyakan adalah besarnya potensial listrik di titik P yang berjarak 6 cm dari pusat bola. Nah, berarti pada soal ini potensial listrik yang ditanyakan adalah potensial listrik di luar dari bola. Kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan kaki per R. Nah, kita masukkan saja data yang diketahui, yaitu ada K sebesar 9 kali 10 pangkat 9, kemudian ada besar muatannya Q 1,2 kali 10 pangkat min 19, lalu ada jaraknya R-nya sebesar 6 kali 10 pangkat min 2 meter. 6 cm kita jadikan meter. Lalu kita lakukan perhitungan. Di sini kita akan memperoleh bahwa nilai V-nya sebesar 1,8 kali 10 pangkat min 8 volt. Soal nomor 17 ini mengenai efek Doppler. Nah, kasus pada soal ini, si pendengar sedang dalam kondisi diam, kemudian sumber bunyi mendekat ke pendengar. Sehingga kita dapat menggunakan persamaan frekuensi yang didengar pendengar atau FV sama dengan V per V kurang Vs dikali Fs. Nah, datanya kita tahu di situ bahwa frekuensi sumbernya sebesar 676 Hz dan kecepatan sumber bunyi mendekati si pendengar sebesar 2 meter per sekon. Dan kecepatan bunyi di udara atau V sebesar 340 meter per sekon. Kita masukkan ke data yang diketahui ke dalam persamaan, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan bahwa frekuensi yang didengar oleh pendengar atau FV sebesar 680 Hz. Soal nomor 18 merupakan topik mengenai GGL induksi pada kawat bergerak memotong kuat medan magnet B. Di sini diketahui panjang kawat L sebesar 0,5 M. Kemudian kuat medan magnet sebesar 0,02 Tesla dan kecepatan gerak kawat sebesar V sebesar 2 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah besar dan arah arus induksi. Induksi. Kita dapat menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan soalnya. Di mana kita cari dulu di sini induksinya menggunakan rumus BLV. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan, lalu kita lakukan perhitungan, dapatlah GGL induksinya atau E induksinya sebesar 0,02 volt. Lalu arus induksinya kita dapat menggunakan persamaan E induksi per R. Dari sini kita dapat bahwa E induksi dibagi R itu diperoleh hasil 1 ampere. Nah, untuk menentukan arah dari arus yang mengalir pada kawat PQ, kita dapat menggunakan kaidah tangan kanan. Di mana kaidah tangan kanan ini ibu jari menunjukkan arah arus, telunjuk menunjukkan arah kecepatan gerak kawat PQ, dan jari tangan menyatakan arah dari kuat medan magnet. Sehingga di sini kita dapat peroleh arah arus induksi akan mengalir pada kawat PQ berasal dari titik P menuju ke titik Q. Soal nomor 19 merupakan topik mengenai relativitas panjang atau kontraksi Lorentz. Nah, di sini yang diketahui dari soal ini, panjang awal benda atau L0 sebesar 2 meter. Kemudian kecepatan bendanya sebesar 0,6 C. Yang ditanyakan pada soal ini adalah panjang saat bendanya bergerak relativistik atau L. Nah, kita dapat menggunakan persamaan L sama dengan L0 dikali akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat untuk mengerjakan soal ini. Kita tinggal masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan, lalu kita lakukan perhitungan. Di sini kita akan mendapatkan nilai L-nya sebesar 1,6 meter. Soal nomor 20 ini mengenai konsep titik berat. Disajikan ada dua buah benda dengan luas masing-masing dapat dilihat seperti pada grafik tersebut. Nah, yang diketahui di sini, pada benda yang pertama kita buat warnanya di sini warna hitam. Untuk luasnya itu kita namakan sebagai A1 sebesar 20 kali 60 atau 1200. Kemudian titik berat pada sumbu Y-nya kita namakan Y1 sebesar 30. Kemudian untuk benda yang kedua yang berwarna biru, ini kita dapatkan luasnya A2 sebesar 20 kali 60 atau 1200, dan titik berat Y2 itu adalah 60 tambah 40 sebesar 70. Lalu untuk menentukan koordinat titik beratnya terhadap bidang alasnya, kita gunakan persamaan Y0 sama dengan A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, kita akan memperoleh nilai Y0 sebesar 50 cm.
Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih.